Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Hari ini hari Kamis, bukan hari Minggu. Tapi kita bersyukur kita ada di tempat ini untuk kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan. Ya. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul Mengenal Yesus Kristus. Oke, saya coba dulu. Enggak bisa. Ya, oke. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, bersyukur ya. Hari ini kita bisa datang. Ada yang minggu kemarin sedang sakit, Bu Narwan sudah pulih, Pak Priyo sudah ada di tempat ini, istri saya juga sudah semakin pulih. Karena minggu lalu kita lumayan banyak yang sakit ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bersyukur hari ini kita bisa ada kembali di tempat ini. Merasa sukacita Bapak Ibu? Kalau sukacita kasih senyum kanan kirinya dulu. Iya. Kalau sukacita kasih senyum kanan kirinya. Baik, haleluya. Hari ini kita mau belajar mengenal Yesus Kristus Tuhan. Mengenal Yesus Kristus Tuhan. Untuk ayat dasarnya kita mau baca terlebih dahulu di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai 11. Nanti kita akan banyak belajar di perikop di 3 ayat ini saja Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu buka yang lain-lain. Untuk menghormati firman Tuhan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membacakan 3 ayat ini bersama-sama. Kita akan membacakannya dalam hitungan yang ketiga dimulai dari ayatnya, alamatnya dalam hitungan yang 1, 2, 3. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jangan duduk dulu, kita baca lagi tapi dengan penuh semangat gitu ya, dengan penekanan yang berbeda. Kita bacanya pelan-pelan Bapak Ibu ya. Yuk kita bersama-sama langsung ayatnya 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus, betul. Kita lanjutkan. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Ya. Biar enggak ngantuk gitu ya bacanya dengan semangat, karena pastinya ibadah pagi-pagi itu tantangan khususnya bagi yang muda. Oke. Kalau yang sepuh-sepuh, yang senior-senior biasanya udah semangat ini pagi-pagi 4:30 pasti udah bangun jam 3, bahkan udah ada yang bangun ya. Oke. Ya. Beberapa minggu ini kita mengingat kembali ke belakang. Khotbah selama 4 minggu ke belakang itu isinya tentang apa Bapak Ibu? Minggu pertama proses pengenalan akan Tuhan, itu 19 April. Lalu lanjutnya proses pengenalan Tuhan itu masih ingat Bapak Ibu firmannya? Proses pengenalan Tuhan yang gimana? Yang gimana? Bagaimana kita bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan. Waktu itu Petrus memakai bajunya, oh itu Tuhan lagi bakar ikan di Danau Tiberias ya gitu. Itu proses pengenalan akan Tuhan. Lalu yang tanggal 26 April kita juga belajar mengenai jangan menolak pengenalan akan Tuhan ya. Itu ketika bangsa Israel itu menolak pengenalan akan Tuhan ya. Ayat dasarnya itu Hosea 4 ayat 6, masih ingat Mbak ya. Jangan menolak pengenalan akan Tuhan. Itu bangsa Israel, tapi
Paulus waktu itu tidak menolak pengenalan akan Tuhan, akhirnya diubahkan. Lalu minggu selanjutnya mengenal lagi, mengenal Tuhan lebih dalam, lebih masuk lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Lalu minggu lalu firmannya apa Bapak Ibu? Terkadang penderitaan mengaburkan pengenalan akan Tuhan. Minggu lalu itu dijelaskan Yohanes Pembaptis sempat meragukan Tuhan. Daud juga yang kelihatannya luar biasa sempat juga, Tuhan, aku tuh terhimpit ya gitu. Aku kecewa. Tapi pada waktu Daud kecewa, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Oke. Maklum Bapak Ibu baru. Baru ngereyen jadi agak ngelek sedikit ya. Ya bisa. Minta tolong next aja deh. Ya. Oh, ini muncul lagi. Ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus bukan sekedar peristiwanya Yesus kembali ke surga, bukan hanya itu. Tetapi deklarasi Allah bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang disalibkan, yang bangkit, yang menjadi pusat dari Alkitab ini benar-benar Tuhan. Amin. Yesus Kristus yang kita sembah itu benar-benar Tuhan, yang ditinggikan di atas segala nama. Sehingga tadi kita menyanyikan lagu apa tadi? Nama Yesus apa? Menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nah, karena itu nama Yesus itu berkuasa. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan sendiri. Baik, ada 3 poin saja dalam khotbah perenungan firman Tuhan kita hari ini. Poin yang pertama, mengenal Yesus. Siapa Yesus yang akan kita kenal hari ini? Poin yang pertama, mengenal Yesus. Yesus adalah Tuhan yang ditinggikan. Nama Yesus, nama yang tertinggi. Kita mau baca bersama-sama. Ini yang warna oranye saja. Kita bersama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan yang ditinggikan, nama tertinggi, itulah Yesus. Baik, itu. Nah, sekarang kita mau belajar pelan-pelan dari ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Allah sangat meninggikan Dia. Yang meninggikan Yesus itu bukan manusia. Bukan hanya manusia. Kalau ada orang, oh Yesus itu bukan Tuhan, oh Yesus itu cuma nabi, oh Yesus itu cuma manusia. Kita tidak percaya itu Bapak Ibu. Orang luar boleh berkata apa tentang Yesus. Tapi kita, anak-anak Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena Allah sendiri yang meninggikan Dia, bukan yang lain. Jadi Yesus sebagai Tuhan itu bukan karang-karangan belaka, bukan karang-karangan bapak-bapak gereja pada zaman dahulu. Yesus ditinggikan bukan karangan denominasi gereja, tidak. Tapi Yesus itu ditinggikan oleh Allah sendiri. Waktu itu, waktu Yohanes membaptiskan Yesus kan langit terbuka dan ada suatu suara berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi itu konfirmasi dari Allah berulang kali, berkali-kali. Allah nyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama, Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita menyadari bahwa Yesus Kristus Tuhan, itu seharusnya menjadi dasar yang teguh bagi kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau baca di bagian yang selanjutnya. Untuk baca ayatnya silahkan saya.
Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepada Yesus diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu kisahnya kita mau melihat di Matius 28, maaf ya. Itu kisah tentang kenaikan Tuhan. Dari ayat itu Tuhan Tuhan memberikan pencerahan kepada saya untuk melihat, oh, segala kuasa di surga dan di bumi itu sudah diberikan kepada Yesus. Di surga dan di bumi, jadi bukan main-main Bapak Ibu. Apalagi di Filipi 2 ayat 9 juga Tuhan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang berkuasa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu, kisahnya itu kita mau buka deh sebentar ya Bapak Ibu. Matius 28 ayat 18. Ayat 16 saja. Dari ayat 16. Matius 28 kita buka dulu untuk siap-siap kita mempelajari sebentar. Jadi waktu itu ketika Tuhan naik ke surga, ya hari ini yang kita peringati itu. Yesus itu mati, lalu bangkit, tapi setelah bangkit ada kelanjutannya, naik ke surga. Itu yang membedakan dengan ilah-ilah lain yang ada di bumi ini. Ini yang membedakan. Ini yang membuat kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena ini deklarasi sesungguhnya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang naik ke surga selain Tuhan Yesus. Waktu itu waktu Yesus mengajak murid-muridnya, dia berubah rupa, menunjukkan kemuliaannya, dia bertemu dengan Elia dan Musa. Ingat ya, beberapa minggu yang lalu disampaikan oleh Ibu Gembala. Elia sebagai simbol nanti Tuhan Yesus akan naik sama seperti Elia tidak mengalami kematian. Dan itu yang memberikan konfirmasi lagi, ini loh benar, Yesus Kristus itu Tuhan. Dikonfirmasi terus sehingga tidak mudah dibantah. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika ada serangan-serangan, oh Yesus Kristus bukan Tuhan, kita harusnya kuat. Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari awal sampai akhir, itu semua bicara tentang Yesus. Tidak ada nama lain selain Yesus. Apalagi waktu dia sebelum naik ke surga, dia mengajak ke-11 murid itu ke Galilea untuk datang ke bukit. Lalu ketika melihat dia, mereka menyembah dia. Tetapi beberapa orang ragu. Ini ayat 17 ini menarik ya. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembah dia. Tetapi beberapa orang masih ragu. Oh, udah lihat Yesus langsung, udah mengalami Yesus langsung, tapi masih ada yang ragu. Maka dari itu Tuhan menyatakan kembali ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini kuasa gak main-main. Kita punya kuasa atas satu kabupaten aja berasa bangganya luar biasa ya pasti ya. Atau punya kuasa atas satu desa Pekunden, wah kabeh kenal aku gitu ya. Mau bersabda apa bisa langsung terjadi. Tapi kepada Tuhan Yesus diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Tuhan menyatakan ini untuk mengatakan juga kepada murid-murid waktu itu. Karena setelah kejadian Yesus naik ke surga, apakah kehidupan murid-murid semakin mudah? Tidak. Justru murid-murid menghadapi siksaan yang begitu rupa. Siksaan yang begitu kejam. Tapi pesan dari Tuhan ini yang menguatkan saya sangat percaya. Pesan dari Tuhan ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu yang menguatkan para murid untuk terus memberitakan kabar baik. Walaupun apapun keadaannya, walaupun dia disiksa, didera, dijauhi. Itu yang membuat mereka semakin percaya.
mereka tetap teguh memberitakan firman Tuhan. Dan firman yang sama tidak hanya disampaikan kepada murid-murid, namun disampaikan juga kepada kita hari ini, yang kita peringati hari ini. Yesus Kristus naik ke sorga, segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tangan Tuhan. Kita juga membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-31. Monggo. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Amin. Amin. Ini Petrus mengatakan kepada orang-orang Yahudi waktu itu dengan sangat straight, dengan sangat menghujam gitu ya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan itu loh. Karena waktu itu nama Yesus itu banyak, Yesus siapa gitu banyak. Tapi diperjelas lagi, dispesifikkan lagi, Yesus yang kamu gantungkan di kayu salib. Wah, rasanya itu pasti kalau dituduh seperti itu kan rasanya, aduh, aku ya menggantungkan Yesus. Yesus yang kamu bunuh, dialah Yesus yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Itulah Yesus kita, menjadi juru selamat. Makanya gereja kita GBT, Gereja Bethel Tabernakel Yesus Juru Selamat, itu semakin memudahkan orang untuk melihat, mendeklarasikan bahwa siapa yang juru selamat? Cuma Yesus. Suatu ketika waktu itu sempat saya bercerita dengan seseorang denominasi yang sama. Sempat mau disiarkan di radio, ada KKR di GBT Yesus Juru Selamat. Tapi penyiar radionya itu gak berani ngomong Yesus Juru Selamat. Karena dikiranya nanti mendeklarasikan. Padahal memang namanya. Jadi kita bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepada founder dari gereja kita, memberikan nama Yesus Juru Selamat itu sebagai deklarasi orang yang lewat kanan kiri melihat Yesus adalah Juru Selamat. Nah, banyak orang ingin menjadi Tuhan. Kita lihat dari sebelah kanan itu ada kayak Fir'aun gitu ya, ada Mussolini, ada siapa lagi itu yang dari Prancis, ada yang dari siapa ini, Moh Cetung apa siapa ini, yang sebelah kiri. Banyak orang ingin menjadi seperti Tuhan, ingin diperlakukan seperti Tuhan, ingin apa lagi? Ingin kekuasaan seperti Tuhan. Aku ingin menguasai semuanya. Aku harus mengontrol semuanya. Kalau ditambahkan di sini, mungkin nggak hanya 5 orang ini. Mungkin ada foto saya juga di sini. Mungkin ada foto kita semua di sini. Kita pengen jadi Tuhan. Kita pengen mengatur segala sesuatu. Kita pengen mengatur segala sesuatu ada dalam kontrol kita. Kita pengen segala rencana kita terjadi. Kita pengen apa yang kita mimpikan terjadi. Saat kita hanya ingin semuanya berfokus pada aku, dan aku. Saat itulah kita ingin menjadi Tuhan. Kenyataannya, Tuhan memperkenalkan kepada kita ini singa atau domba, Bapak Ibu? Domba bahkan untuk hidup sendirian aja. Ketika domba hidup sendirian, kematiannya sudah tidak lama lagi. Karena gak bisa ngapa-ngapain. Domba kalau bulunya ketebelen, mati nanti. Harus ada gembala yang memotong bulunya. Karena kalau bulunya ketebelen itu gak ada mekanisme untuk merontokkan bulunya sendiri seperti kucing dan anjing gitu ya. Kalau kucing dan anjing itu sampai ke bulu tertentu, pasti akan rontok sendiri. Kalau domba, itu akan nguwel terus, akan tumbuh terus. Itulah kita. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Kita ini domba. Cari makan sendiri kita nggak bisa, kita butuh gembala. Tapi kenyataannya hari ini banyak orang ingin menjadi Tuhan. Sok-sokan. Domba sok-sokan jadi singa.
Mengaumnya domba itu seperti apa? Aum atau tetap embek? Tetap embek gitu ya. Seberusaha-berusahanya domba mengaum itu akan keluarnya tetap embek, tetap lucu, tetap imut-imut gitu ya di dalam Tuhan. Tetap gemesin. Tapi banyak orang yang menjadi Tuhan. Tapi hanya ada satu Tuhan yang mau menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini yang berbeda. Ini yang jauh berbeda. Dan inilah kebenaran Bapak Ibu. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ada kata-kata itulah sebabnya. Berarti ada penyebabnya. Yesus Kristus ditinggikan, benar? Benar ya? Itulah sebabnya, itulah sebabnya. Sebabnya apa? Kita mau buka di Filipi 2 ayat 5 dan 6. Kita mau baca sebelumnya. Filipi 2 ayat 5 dan 6. Filipi 2 ayat 5 dan 6, monggo. Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Amin. Karena apa Yesus ditinggikan? Itulah sebabnya Allah meninggikan. Karena ini ayat ke-5 dan ke-6 itu. Yesus Kristus pada waktu ia menjadi manusia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau dia mempertahankan kealahannya waktu menjadi manusia, Tuhan Yesus pasti tidak pastilah kita mikir kalau Allah itu masa sih mau lahir di kandang gitu ya. Masa sih mau dipermalukan sebegitu rupanya. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan Yesus tidak mau turun dari salib? Apa yang menahan Tuhan Yesus untuk tetap di kayu salib? Apakah paku itu yang menahan Tuhan Yesus? Apakah penyakit itu yang menahan Tuhan Yesus untuk tidak turun dari salib? Yang menahan Tuhan Yesus tetap di kayu salib sampai mengakhiri tugasnya adalah apa? Saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus melihat kita. Karena Tuhan Yesus mengingat kita. Kalau aku menunjukkan kealahanku, kalau aku gak mau disalib, nanti GBT Banyumas ini gak selamat semua. Itulah sebabnya Tuhan mau bertahan di kayu salib. Menunjukkan cintanya kepada kita. Supaya apa? Kita diselamatkan. Itu kebenarannya. Lalu apa lagi? Bukan hanya itu. Kita lanjutkan di ayat yang ke-7 dan 8. Monggo. Ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Inilah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Allah yang Maha Kuasa. Waktu turun ke dunia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Bahkan lanjut lagi, mengosongkan dirinya sendiri. Setelah kosong apalagi mengambil rupa seorang hamba. Lalu apalagi menjadi sama seperti manusia. Itu bentuk perendahan diri yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah menjadi manusia apalagi belum selesai Bapak Ibu. Lanjut lagi, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya lagi. Direndahkan lagi, udah jadi manusia direndahkan lagi. Direndahkan dirinya lagi sampai apa? Sampai mati. Lalu apa lagi? Matinya bukan dengan cara yang normal-normal seperti kita saat ini mungkin ya, dengan cara sakit sampai sepuh gitu. Enggak. Matinya itu di kayu salib, itu bentuk perendahan diri yang sangat jauh dari atas sampai ke bawah. Perendahan dirinya Tuhan Yesus benar-benar ultimate, benar-benar maksimal Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita.
Sehingga hari ini ketika kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan, seharusnya kita ngaca Bapak Ibu. Maaf kata, aku ini siapa Tuhan? Kok aku mau jadi Tuhan? Padahal Tuhan itu mau jadi manusia. Tuhan begitu merendahkan dirinya. Tapi kita mau koreksi diri kita masing-masing. Masihkah kita mau menjadi Tuhan atas diri kita? Seringkali ini kan yang menjadi propaganda di luar sana. Udah, jadilah dirimu sendiri, hak asasi manusia. Lakukan apa yang mau kita lakukan, bebas pokoknya. Free will sak bebas-bebasnya. Lihat negara yang menganut konsep itu apa jadinya sekarang Bapak Ibu. Dulu adidaya, sekarang maaf kata. Kalau saya lihat cuplikan-cuplikan itu, saya belum pernah ke sana, belum. Bahkan ke negara tetangga aja belum pernah Bapak Ibu. Cuma saya lihat dari YouTube gitu ya. Saya hanya lihat. Di sana itu kesaksian dari orang-orang yang pernah ke sana, katanya kereta api di negara itu lebih buruk daripada kereta api di negara kita loh. Padahal itu negara adidaya. Dulu makmur keren sekali, tapi hari ini bahkan transportasi umumnya aja gilani. Ada yang orang buang air kecil di situ karena merasa apa? Bebas semauku. Aku pengen buang air kecil di sini ya bebas. Ada yang tiduran di situ sampai malam. Bebas, free will. Aku mau hidup sebebas-bebasnya. Apakah itu tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bebas? Saya yakin tidak. Karena kita masih manusia. Manusia butuh Tuhan. Pengenalan tertinggi tentang Yesus bukan sekedar bahwa Dia sanggup menolong kita. Bukan berhenti di situ Bapak Ibu. Kalau kita hanya mencari pertolongan, aku butuh kekayaan, aku butuh kesembuhan. Dunia bisa memberi, betul? Kita berobat mungkin ke dukun-dukun. Bisa memberi, bisa. Kekayaan dengan ngepet gitu. Ada yang jadi babi, mereka bisa kaya, bisa. Tapi ketika kita hanya menempatkan Yesus hanya sebagai penolong kita, maaf, Yesus lebih tinggi daripada itu semua Bapak. Pengenalan tertinggi tentang Yesus bukan hanya Dia sanggup menolong kita, tetapi waktu kita mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu pengenalan tertinggi. Yesus adalah Tuhan. Di beberapa khotbah minggu yang lalu ada satu ayat yang menarik sekali ya. Ketika Petrus diajak ketemu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, terus kata orang, aku ini siapa? Ada yang menyebutkan engkau Yohanes Pembaptis, ada yang menyebutkan engkau Elia. Tapi pertanyaan kedua ini bukan hanya menghujam Petrus, tapi juga menghujam saya secara pribadi dalam beberapa minggu yang lalu. Menurutmu, Yos, itu kayak Tuhan tuh tanya ke saya sendiri, aku itu siapa? Wah, rasanya menurut Bapak Ibu Saudara, Yesus itu siapa? Apakah Yesus hanya sebagai objek untuk mengabulkan permintaan kita? Apakah Yesus itu sebagai Tuhan? Kita bisa jawab masing-masing. Dan itu adalah proses pengenalan kita akan Tuhan. Mungkin di awal kita boleh melihat mujizat. Oh, aku lihat Yesus sebagai pembuat mujizat. Boleh, gak apa-apa. Oh, aku melihat Yesus sebagai penolong dalam hidupku. Gak apa-apa. Tapi itu jadikan titik awal. Karena pengenalan itu bertumbuh, Bapak Ibu. Pengenalan itu pasti bertumbuh. Kalau mengenal hanya sekali, besok bisa lupa. Kayak beberapa Jumat yang lalu dibahas di dalam doa Jumat itu, disampaikan oleh Bu Rosi, kalau pengenalan itu kadang-kadang bisa mengenal orang yang salah. Waktu mengenalnya waktu masih kecil toh. Misalnya saya ketemu saudara saya waktu masih bayi,
10 tahun kemudian saya balik lagi ketemu pasti akan lupa karena nggak ada memori yang terupdate. Jadi pengenalan akan Tuhan itu harus ditambah terus, ditambah. Mengenal Tuhan dari berbagai sisi. Tuhan sebagai Allah yang baik, Tuhan sebagai Bapa yang baik, Tuhan sebagai Raja juga yang harus kita hormati. Banyak sisi Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai Bapa yang baik, tapi dia juga Raja, dia juga Panglima kita. Banyak sekali, Jehovah Nisi, Jehovah Sabaoth, terus apa lagi? Jehovah Jireh, banyak sekali nama-namanya Allah. Itulah pengenalan kita harus makin bertambah dan pengenalan kita yang tertinggi saat kita mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga konsekuensinya ketika kita mengenal Yesus, Allah yang meninggikan namanya, nama di atas segala nama, karena namanya ini tinggi, namanya itu ditinggikan oleh Allah sendiri, ada konsekuensinya. Ketika nama itu ditaruh di tempat yang tertinggi, nama itu juga berkuasa. Tidak hanya ditempatkan di tempat yang tertinggi, tapi ketika ada di tempat yang tertinggi, nama Yesus, nama yang berkuasa. Kita lanjut. Di Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Kita baca pelan-pelan dari sini dulu aja. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Dalam hitungan yang 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus. Supaya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama yang lain. Bukan supaya di dalam nama Daud, tidak. Di dalam nama Yohanes Pembaptis, tidak. Di dalam nama Paulus, bukan. Apalagi di dalam nama Yosia Puri Saputro, apalagi itulah ya. Di dalam nama siapa? Nama Yesus. Lanjut lagi kita baca. Supaya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus apa? Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Enggak tahan berdiri. Kalau dalam budaya-budaya kerajaan itu dulu ada yang kalau bertemu dengan raja itu enggak boleh bertatap-tatap muka gitu ya. Kalau ke keraton gitu, bahkan jalannya harus jongkok gitu. Sujud sendapuh. Bahkan enggak usah deh ke kerajaan-kerajaan. Kalau mungkin kita lagi ke kuburan itu lihat orang-orang pasti jalannya kan mindik-mindik gitu ya. Enggak ada yang jalan petantang-petenteng gini jalan ke kubur. Enggak mindik-mindik gitu ya. Lutut itu bertelut karena mengakui Yesus adalah Tuhan. Yang bertekuk lutut bukan hanya manusia, tetapi yang ada di langit. Di langit itu siapa? Para malaikat bersujud di hadapan Yesus. Malaikat sama kita itu lebih jago mana sih? Manusia sama malaikat? Yuk malaikat ya. Malaikat udah sama Tuhan sejak dahulu kala, kita baru, kalau saya baru dari 94, belum lama, masih muda. Sabar. Sabar ya. Para malaikat itu mungkin jauh lebih powerful dari kita. Ada yang mengatakan itu satu malaikat itu bisa menghadapi ribuan orang itu gampang bagi satu malaikat. Jadi enggak sebanding. Kok kita tiba-tiba manusia ini sok-sokan mau jadi Tuhan gitu ya. Yang di langit malaikat itu tunduk sama Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Para malaikat adalah makhluk supranatural yang memiliki kekuatan dan kemuliaan besar dibandingkan manusia. Memang. Mereka punya kekuatan yang besar daripada kita. Kita harus akuin itu. Kita mungkin belum pernah dengar malaikat masuk angin, belum pernah dengar mas. Lah kita keluar malam nggak pakai jaket aja paginya sudah keroan Bapak Ibu. Itu menunjukkan betapa lemahnya saya saja.
betapa lemahnya saya. Minum kopi kebanyakan melukok. Aduh ya sudah itu. Itulah manusia. Lemah. Lemah sekali. Lemah sekali. Itulah kita. Seringkali ketika kita ada satu hal yang mungkin sempat sudah luntur dari budaya gereja kita. Apa Bapak Ibu? Bersujud. Dulu sebelum ibadah itu saya ingat sekali 5:30 itu sudah pada bersujud di kursi-kursi menyembah Tuhan. Saya mulai menyadari, oh iya ternyata bersujud itu penting sebagai pengagungan kita bahwa Tuhan aku gak mampu apa-apa, Tuhan aku rendah, Tuhan yang berkuasa. Dulu sering ya pagi-pagi itu sudah sujud dulu orang-orang, tapi sehari ini kita ganti dengan penyembahannya. Kita ganti dengan penyembahan. Mungkin karena memang karena usia, mungkin Cici Ana sudah kalau sujud itu sakit Bapak Ibu ya. Untuk bangkit lagi itu sulit gitu. Mbak Nanda juga gitu. Kadang-kadang bangun itu kalau dari sujud itu sakit, harus pelan-pelan gitu. Makanya kita modifikasi, gak apa-apa. Jadi yang di langit itu bersujud. Yang di langit bersujud. Lanjut lagi. Yang di bumi. Mereka yang telah menyadari kedaulatan kasih karunia akan rela bersujud di hadapan Yesus. Jadi bersyukur kalau hari ini kita bersujud di hadapan Tuhan dengan kerelaan hati kita. Karena kita tahu pada akhirnya nanti semuanya yang di langit, di bumi, di bawah bumi akan bertekuk lutut dan bersujud di hadapan Tuhan. Tapi pada akhirnya nanti mungkin ada yang bersujud dengan terpaksa. Karena memang mereka tidak percaya sama Tuhan sampai akhir nanti. Ada mungkin juga. Yang tidak percaya sampai akhir hidupnya ada. Yang menolak, menyangkal Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya ada. Tapi pada akhirnya nanti mereka akan bertekuk lutut. Tapi bersyukurlah kita. Kalau sejak hari ini kita bersujud di hadapan Tuhan. Dengan kerelaan hati. Dengan rasa cinta sama Tuhan. Dengan rasa kagum. Nanti bersujudnya berbeda. Rasanya sujud itu berbeda. Segala yang bernama itu akan tunduk dalam nama Yesus. Semua yang punya nama itu nanti akan tunduk di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Tidak ada nama lain yang membuat kita sujud selain daripada Tuhan. Baik. Waktu itu segala nama, apa saja sih nama-nama itu? Kalau kita sakit itu pasti punya nama ya Bapak Ibu ya. Punya nama ya. Ada Cici sakit apa biasanya? Kolesterol ya, kolesterol. Waktu itu ada juga minggu lalu itu istri saya awalnya itu terdeteksi sakit jantung Bapak Ibu. Wah saya keringat dingin dengar jantung itu ya. Perasaan dia rajin olahraga, makanan diatur, semuanya dijaga dengan baik. Kok jantung, apalagi saya yang tidak pernah menjaga itu. Apakah saya jaga? Saya tuh takut gitu ya. Nama, dokter udah ngomong, ini ada indikasi jantung. Waduh rasanya gitu ya. Tapi puji Tuhan ternyata namanya bukan jantung. Namanya yang lain adalah hipertiroid ya itu. Apa itu hipertiroid? Nanti tanyakan sendiri saja. Itu istilah unik bagi saya, gak pernah dengar sebelumnya. Ya, setiap penyakit itu punya nama. Wah kalau udah sakit kanker, waduh. Udah itu gak ada jalan keluar dah wis. Tulis surat wasiat. Nah, kadang-kadang kan manusia seperti itu. Kalau udah nama itu yang disebut, wis nggak ada harapan. Kalau sudah namanya merugi, bangkrut, wis sudah wis. Mau gimana lagi? Itu kadang-kadang manusia seperti itu. Kita melihat bahwa mana sih slide-nya? Nah ini dia. Setiap masalah pasti punya nama, penyakit, rugi, wis kadung, waduh, wis kasep.
Wis kepriwe maning, ya, kadang-kadang kayak gitu kan. Arep dikapak-kapak ora teyeng. Wis kadung lah, wis mbuh lah. Ora Tuhan-Tuhanan. Kita lupa bahwa semuanya itu nama. Tapi ada nama di atas segala nama. Yaitu nama siapa? Nama Yesus, Bapak Ibu. Jangan lupakan itu. Penyakit kita punya nama. Tapi jangan lupa bahwa ada nama Yesus yang tinggal di dalam kita. Hidup orang percaya memiliki kuasa, namun bukan karena diri kita hebat, tetapi karena ada nama Yesus di dalam diri kita. Ini yang membedakan. Penyakit boleh ada di dalam diri kita. Kelemahan tubuh boleh ada. Kelemah ekonomi boleh ada dalam diri kita. Tapi ketika selama di dalam diri kita itu ada nama Yesus, kita menjadi pribadi yang berbeda. Saya kasih contoh. Coca-Cola. Ini botolnya ada isinya ya Bapak Ibu ya. Ini saya kocok. Wah. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kalau ini saya buka saat hari ini? Bus. Karena di dalamnya ini, ini enggak meletus kan ya? Meletus enggak? Enggak kan ya? Makin kenceng ini di sini ya. Saya takut tiba-tiba ada surprise gitu ya. Ini udah makin kenceng semua. Botolnya itu biasa. Ada botol yang lebih gede, tapi enggak ada isinya. Dikocok-kocok kayak apa? Enggak ada, kalau dibuka ya enggak ada josnya karena enggak ada isinya. Manusia, kita, kalau enggak ada isinya, ada kuasanya? Tidak. Yang membuat kita berbeda dengan orang lain karena ada Yesus di dalam kita. Ini yang membuat kita berbeda dan membuat kita mampu menghadapi setiap cobaan, menghadapi setiap badai kehidupan, menghadapi rupiah yang terus melemah. Sekarang udah 17.500. Portofolio saham Bapak Ibu mungkin seperti apa hari ini? Merah semua. Ini justru lebih parah dari COVID, saya sedih sekali ya. Lebih parah dari COVID hari ini sehingga tidak berani melihat portofolio lagi. Tapi apapun yang terjadi ketika di dalam kita punya kuasa, masalah boleh ada, penderitaan boleh ada, penyakit boleh ada. Tapi selama punya nama Yesus, kita akan dapat melaluinya. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Dan itulah yang harusnya kita bagi kepada orang sekeliling kita. Kasihan kan, saudara-saudara kita itu, mereka juga menghadapi masalah. Kita juga punya masalah. Mereka juga punya penyakit, kita punya penyakit. Tapi mereka tidak punya Yesus. Kasihan. Itulah kenapa waktu Yesus naik ke sorga, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dilanjutkan dengan perintah, apa itu Bapak Ibu? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu dan baptislah mereka. Dan ada kalimat terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sehingga kita harus pergi kasih tahu, memberikan air sejuk kepada sekeliling kita yang mereka sedang kebingungan tanpa jawaban. Kadang-kadang kalau kita dilihat sama sekeliling kita itu, dilihat beda nggak sih kita sama warga-warga gitu? Wong Kristen dan yang mesem terus ya, kadang-kadang gitu. Iya kan, kadang-kadang seperti itu dilihat orang beda. Karena apa? Yang di dalam. Apakah saat kita mesem berarti kita tidak punya masalah? Enggak juga. Kita masih punya masalah. Tapi output yang keluar kita masih bisa senyum, kita masih bisa menyapa orang, kita masih bisa peduli dengan orang. Di luar sana enggak masuk akal itu Bapak Ibu. Kok bisa sih punya masalah tapi masih bisa berbagi? Bagi mereka sulit. Tapi kenapa kita bisa berbagi nasi bungkus tiap minggu? Tiap bulan. Karena apa? Walaupun dalam kekurangan ada Yesus yang menggerakkan kita. Ayo berbagi, ada orang yang membutuhkan. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Ketika nama Yesus berkuasa di
bumi, di atas langit, dan juga berkuasa di bawah. Loh, slide-nya hilang satu. Ada juga yang di bawah bumi. Di bawah bumi. Setan-setan itu mereka punya kekuatan gak Bapak Ibu? Punya ya? Lebih kuat mana? Setan apa kita? Setan. Setan bisa masuk angin. Apakah kita pernah lihat setan keroan gitu? Yang keroan tuh ya cuma Cici Ana gitu ya. Bahkan setan bisa merasuki manusia. Manusia merasuki setan bisa. Setan itu juga lebih powerful, lebih punya kekuatan dari kita. Tapi pada akhirnya setan nanti di bawah bumi itu. Ini adalah kalimat majas gitu ya, bukan kalimat sesungguhnya di atas langit. Oh, setan itu di bawah bumi, enggak gitu juga. Itu adalah keindahan bahasa saja. Jadi yang di langit malaikat-malaikat, yang di bumi kita, semua orang di sini, yang di bawah bumi, para setan-setan itu pada akhirnya juga bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Cuma kita mau ambil keputusan sekarang. Kita mau bersujud di hadapan Tuhan sejak hari ini dengan kerelaan hati. Karena nama Yesus itu nama di atas segala nama. Kita lanjut ke poin yang terakhir. Cepat kan? Di poin yang terakhir, karena kita sudah mengenal Yesus, Allah yang meninggikan nama Yesus, nama di atas segala nama, sehingga membuat ketika namanya tinggi, namanya itu yang berkuasa, maka respon kita itu apa? Respon kita yang terakhir adalah hidup dengan pengakuan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sama seperti Yesus waktu tanya kepada Petrus saat hari ini, jawab di dalam diri kita masing-masing. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah Yesus itu? Dan akui di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dilanjutkan dengan apa? Penundukan diri di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kita bukan Tuhan. Yang Tuhan itu siapa? Ya Yesus itu. Bukan kita yang menyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan hentikan hujan, Tuhan hentikan tolong kasih hujan, ini kepanasan. Wah. Tuhan tolong kasih angin yang sepoi-sepoi, saya sangat sumuk. Wah. Tidak. Tapi kita hidup dengan pengakuan dan tunduk kepada Tuhan. Itu yang berbeda. Dan Filipi 2 ayat 11. Monggo. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya pada akhirnya nanti semuanya akan mengakui. Saat ini mungkin belum. Karena Tuhan belum menunjukkan semuanya. Tapi pada akhirnya nanti kita percaya semua orang akan melihat. Saat hari ini mungkin kita masih, ngapain sih ikut Yesus? Kamu sendirian di keluargamu, ngapain ikut Tuhan? Ngapain ikut Tuhan? Toh hidupmu kayak gitu-gitu aja. Ngapain ikut Yesus? Ngapain hidup jujur ikut sama Tuhan? Toh karirmu gak naik-naik. Ngapain sih? Hidup jujur, bisnismu lo gak lancar kalau gak pakai sogok kanan kiri depan belakang. Orang belum bisa melihat hari ini. Belum bisa melihat. Tapi kita percaya pada akhirnya nanti semuanya, semua lidah akan mengaku. Akan mengaku apa Bapak Ibu? Yesus Kristus adalah Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan mengenalkan diri kita kepada kita terlebih dahulu. Tuhan berusaha mengenalkan dirinya kepada kita hari ini. Melalui setiap permasalahan kita, melalui setiap problem kita, melalui setiap mujizat-mujizat yang kita alami hari ini. Tuhan berusaha mengenalkan dirinya kepada kita. Mujizat yang Tuhan lakukan banyak kalau kita bisa ngerti. Kalau bisa kita memahami, kalau bisa kita menyadari. Suatu ketika ada anak yang sharing kepada saya. Sederhana.
Mas, aku tadi sharing aku kebaikan Tuhan. Aku lagi gak kepengen makan, misalnya gak kepengen makan sayur. Aku cuma ngomong, aku cuma diem. Tapi tiba-tiba ada orang yang ngasih kotak. Sederhana, tapi ketika dia tahu itu bukan hal sederhana, tapi ada Tuhan yang menjawab doanya. Itu yang membuat pengenalannya bertumbuh. Saya juga menyadari hari ini, saya menyadari waktu saya suka naik motor. Tapi puji Tuhan sekali. Terakhir saya jatuh dari motor itu SMA kelas 12. Karena ndelengar lihat orang kecelakaan sehingga saya kecelakaan juga. Dan saya ingat-ingat lagi sampai hari ini. Wih, Tuhan melindungi ya. Saya ke Semarang bolak-balik PP dari Banyumas ke Semarang. Motoran ke Gunung Semeru motoran. Kemana-mana motoran. Tapi Tuhan selamatkan saya, gak ada apa-apa tuh. Sadari setiap kebaikan Tuhan. Saya juga menyadari ini, jam tangan. Wah, saya sadar benar. Jam tangan ini udah hampir 5 tahun Bapak Ibu. Hampir 5 tahun. Tidak bermerek. Harganya cuma 60.000. Tapi sampai hari ini masih bisa berfungsi. Sempet mati, tak copot. Terus tak iseng-iseng tak pakai lagi, nyala lagi. Dan tadi malam juga mati lagi, tak pakai lagi, nyala lagi. Mungkin kalau secara logika mungkin karena memang baterainya belum habis. Tapi saya percaya, ini salah satu bentuk kecil perhatian Tuhan kepada saya. Dan perhatian Tuhan kepada saya, itu juga Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin bentuknya lain. Dan Bapak Ibu sendiri yang bisa mengalami dan menyadari. Bisa berbeda-beda. Dan itulah yang kita saksikan kepada orang lain. Testimoni. Ngasih tahu, oh aku sangat dikasihi Tuhan. Kalau ngasih tahu kepada orang lain yang membuat kita takut itu apa sih? Oh nanti ditolak lah. Wis agama dewek-dewek. No. Kita sedang memberitahu bahwa ada Allah yang sangat baik kepada kita. Kita tidak sedang memaksa mereka untuk masuk ke agama kita, tidak. Kita hanya mengenalkan ada Yesus. Tujuan kita bukan hanya untuk mereka, tujuan kita bukan hanya untuk gereja ini penuh nanti bersesak-sesakan, nanti ada ibadah 6 kali dari jam 6 sampai jam 6 malam, tidak, bukan itu tujuan kita. Bukan memenuhi gereja ini dengan orang-orang baru, tidak. Kalau penuh tapi gak kenal Tuhan itu percuma. Tujuan kita mengenalkan Yesus, nama di atas segala nama kepada sekeliling kita. Kalau kita check out dari Shopee, kalau dari TikTok, kalau dari Tokopedia gak ada yang pernah ngasih review, gak pernah ngasih testimoni, saya gak akan pernah berani beli dari toko itu. Berlaku juga ketika kita tidak pernah kasih tahu testimoni, kesaksian kepada orang lain. Bagaimana orang lain melihat Yesus itu berbeda. Makanya harus dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Kita. Kenapa kita? Karena kita yang mengalami terlebih dahulu. Biarlah orang lain nanti mengalami bersama dengan Tuhan, itu semakin indah. Dan hari ini pertanyaan ini keluar lagi. Tetapi apa katamu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Pastikan dalam hidup kita, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan diri kita, bukan uang kita yang menjadi Tuhan, bukan harga diri kita, bukan talenta kita yang menjadi Tuhan. Tapi yang menjadi Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita menyadari bahwa tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita, mengubahkan kita, memberi hidup selain dari nama, selain nama, tidak ada nama lain. Dan kita baca ayat yang paling menyenangkan hari ini, yaitu ayat terakhir. Kita baca ayat yang terakhir dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah deklarasi kita
bahwa hanya melalui Yesus saja. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, langsung ke ayatnya saja. 1, 2, 3. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ada sukacita, ada kekuatan yang baru karena nama yang besar itu hidup di dalam kita. Amin. Tidak ada nama lain yang lebih tinggi. Penyakit boleh ada, bangkrut boleh ada, susah ekonomi ada, tapi selama ada Yesus, semuanya akan baik-baik saja. Waktu dan tempat saya persilakan. Kenali Yesus sebagai Tuhan, supaya kita bisa merendahkan diri dan memuliakan Dia. Apa yang Bapak Ibu butuhkan? Kesuksesan, keberhasilan, kecukupan. Itu tidak bisa kita pungkiri, kita butuh. Tapi yang lebih kita butuhkan adalah Yesus sebagai juru selamat. Kalau engkau tidak mengenali Yesus sebagai juru selamatmu, pantas kalau kita ogah-ogahan datang kepada Tuhan. Pantas kalau kita tidak ada waktu untuk memuji Dia. Tapi saat ini aku kenal Engkau sebagai Tuhanku, yang patut ditinggikan, patut dimuliakan. Bahkan Allah Bapa meninggikan Dia. Muliakan Dia dari hatimu. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur. Kami tidak lagi meragukan Engkau. Kami mau sujud tunduk di hadapan-Mu, karena Engkau Allahku. Haleluya, katakan dimuliakan. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata. Amin. Yang berkuasa. Engkau berkuasa atas hidup kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Muliakan Dia dari hatimu. Dimuliakan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Yesus, sungguh Engkau Tuhanku. Kau Rajaku yang bertata. Engkau bertata selama-lamanya. Engkau yang berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan. Dimuliakan. Ini hidup kami Engkau Yesus, Engkau Tuhan.